Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti yaitu 60 menit bersama EduTech Madrasah ya, dengan pemateri yaitu Pak Hanif Nur Rahman. Marilah rasa syukur kita panjatkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi umatnya dan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu ini langsung saja nanti untuk Pak Hanif ya untuk memaparkan materinya, dan mungkin untuk teman-teman sahabat semuanya nanti setelah pemaparan materi jangan lupa untuk masuk ke kelasnya yaitu Google Classroom untuk mengikuti atau mengerjakan tugasnya, dan nanti di akhir session ketiga akan mendapatkan sertifikat 32 jam bagi yang menyelesaikan tugas dari para pemateri. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Hanif Nur Rahman untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Mari silakan Pak Hanif. Baik, Pak Evi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Suara saya lancar Pak Evi? Iya, lancar. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berbagi bersama. Untuk hari ini kita dengan materi pembelajaran video interaktif dengan Edpuzzle. Mohon izin Pak Catur, Pak Evi, dan Bapak Ibu semuanya, saya share screen. Ya, silakan. Sudah tampil belum Pak Evi? Ya, sudah. Sudah, baik, oke. Oke, pembelajaran video interaktif dengan Edpuzzle. Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Nur Rahman, biasa dipanggil Hanif. Saya berasal dari MTSN 5 Tulungagung. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran IPA. Untuk alamat email saya ini hanif.gce@madrasah.id. Untuk Twitter, Facebook, YouTube sama dengan nama saya. Itu namanya tidak aneh-aneh, cukup nama asli Hanif Nur Rahman. Kemudian untuk kalau misalkan mau lebih tahu saya bisa di media sosial saya. Oke, langsung saja ke materi Bapak Ibu guru semuanya. Apa sih Edpuzzle itu? Ya. Jadi Edpuzzle itu adalah sebuah alat berbasis web untuk mengedit video online dan menambahkan konten interaktif yang bertujuan untuk menargetkan pembelajaran tertentu. Jadi dengan Edpuzzle ini sebenarnya kita bisa, atau guru itu bisa memberikan sebuah pembelajaran yang sedikit berbeda dari biasanya gitu. Nah, biasanya bagaimana? Mungkin kalau kita sebagai guru memberikan materi, anak-anak silahkan tonton ataupun simak video ini kan gitu. Nah, dengan Edpuzzle ini bagi saya guru itu sangat terbantu
terbantunya bagaimana? Jadi selain kita bisa memberikan materi atau dalam bentuk video di dalam Edpuzzle ini, itu kita juga bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan menguji siswa itu benar-benar menyimak atau tidak dengan materi yang kita berikan gitu. Nah, dengan Edpuzzle ini apa sih yang bisa dilakukan oleh guru itu? Nah, yang pertama, guru itu bisa mengunggah video sendiri. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat video pembelajaran, video rangkuman, video seperti pembahasan dan sebagainya, itu juga bisa. Kemudian bisa diunggah ke dalam Edpuzzle ini. Kemudian kita bisa menambahkan URL video, jadi kita bisa mengambil video dari link, misalkan YouTube ataupun Khan Academy dan sebagainya. Kemudian bisa menelusuri konten bawaan. Jadi di dalam Edpuzzle ini sudah disediakan sumber-sumber yang bisa Bapak Ibu guru pilih yang sesuai dengan Bapak Ibu guru butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran bersama siswa gitu. Nah, salah satunya ada YouTube, ada Khan Academy, ada National Geographic, ada TED dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam Edpuzzle ini juga kita bisa membuat soal interaktif, penilaian, kuis, rangkuman itu juga bisa. Nah, nanti kreativitas Bapak Ibu guru dalam mengembangkan Edpuzzle ini. Oke. Dengan Edpuzzle itu guru bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan membantu siswa dalam berliterasi. Sebenarnya itu bisa. Nah, ini sedikit video. Semoga bisa. Oke. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Oh, ini belum. Tapi videonya mana? Oke. Videonya ada video ini Bapak Ibu. Tentang Edpuzzle, misalnya itu. Oke, nanti untuk videonya mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sudah saya siapkan untuk itu tidak mau berputar. Nanti di akhir saya berikan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di dalam Edpuzzle ini, jadi di dalam Edpuzzle ini Nah, di dalam Edpuzzle ini sebelum kita membuat konten pembelajaran di dalam Edpuzzle ini, kita harus mengenal yang namanya Edpuzzle. Nah, terutama adalah menu-menu yang ada di dalam Edpuzzle. Gitu. Nah, ini gambaran sederhananya di dalam Edpuzzle ini. Di sini ada menu home. Jadi ada menu home. Di nomor 1 ini ada menu home. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti bernavigasi ketika berada di Edpuzzle, nanti kita demonstrasikan juga. Nah, itu nomor 1 ini adalah home-nya. Jadi kalau mau kembali ke halaman beranda, itu ada di nomor 1. Kemudian untuk membuat atau mencari materi-materi yang telah kita buat, itu ada di My Content. Itu. Kemudian di nomor 3, itu ada sekolah atau organisasi. Jadi di dalam Edpuzzle ini kita bisa membuat nama sekolah kita, kemudian Bapak Ibu guru yang lain itu bisa bergabung ke dalam sekolah yang telah dibuat di dalam Edpuzzle ini. Misalkan pada kesempatan kali ini kita membuat namanya misalnya EduTech Madrasah Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa bergabung menggunakan ke dalam sekolah atau organisasi EduTech Madrasah Indonesia di dalam Edpuzzle ini. Nah, kemudian di dalam Edpuzzle ini, Bapak Ibu guru juga bisa membuat kelas yang memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah terintegrasi dengan platform lain seperti Google Classroom, kemudian Canvas, kemudian Clever dan sebagainya. Ini yang masih mau istilahnya coming soon, itu adalah diintegrasikannya dengan Microsoft Teams itu untuk Edpuzzle ini. Kemudian
tipe yang kedua itu Bapak Ibu bisa membuat kelas yang siswanya itu diminta untuk memasukkan email, jadi menggunakan email itu untuk masuk. Nah, yang ketiga itu adalah kelas yang terbuka, jadi Bapak Ibu guru bisa membuat kelas hanya dengan kode, jadi tidak perlu email, anak-anak hanya menggunakan kode itu langsung bisa masuk, dan itu sistemnya terbuka atau open gitu. Itu 3 tipe kelas yang bisa dibuat di dalam Edpuzzle. Kemudian nomor 5 ini adalah arsip, jadi kita bisa mengarsipkan pembelajaran kelas-kelas yang telah kita buat. Misalkan sudah berganti tahun ajaran baru, itu kita bisa mengarsipkan ke dalam Edpuzzle ini. Kemudian nomor 6 itu adalah kita bisa menambah konten, jadi mulai dari proyeknya anak, terus kita upload video sendiri, kita nambah mengambil dari Google Drive dan sebagainya, itu ada di nomor 6, ada di add content. Kemudian nomor 7 ini adalah profil, jadi kalau kita mau melihat profil kita itu ada di nomor 7, dan di nomor 8 itu adalah tab menu dan filter. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti mencari sumber-sumber yang sudah disediakan oleh Edpuzzle, itu ada di nomor 8 ini. Jadi mulai dari subjeknya itu apa, jenjang kelasnya berapa, negaranya itu mana, sumbernya itu dari mana, itu sudah ada di sini. Nanti kita demonstrasikan. Nah, kemudian di konten, ini gambaran kontennya, guru bisa menambahkan konten ataupun materi dalam Edpuzzle baik menggunakan video sendiri, mencari ataupun mencari dari sumber. Nah, guru juga bisa membuat folder-folder untuk memudahkan manajemen file di dalam Edpuzzle. Oke, kita sambil saya mohon izin untuk demonstrasi Edpuzzle. Oke, jadi Bapak Guru bisa mengetikkan di address bar ini Edpuzzle gitu, nanti muncul hasil pencarian teratas. Nah, ini edpuzzle.com nama websitenya, nama halamannya. Silakan bisa diklik seperti ini, Edpuzzle. Nanti akan mengarah ke halaman dari Edpuzzle itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan awal dari Edpuzzle Bapak Ibu guru semuanya. Nah, jika Bapak Ibu guru sudah pernah membuat akun, Bapak Ibu guru tinggal login saja. Nah, jika Bapak Ibu guru belum, nanti tinggal sign up. Setelah itu gunakan akun Google. Itu. Jadi langsung saja. Jadi bisa kalau misalkan kita sign up, nah di sini kita akan diminta 2 pilihan. Kita sebagai teacher atau sebagai student atau siswa atau guru. Karena saya adalah seorang pendidik, seorang guru, maka saya pilih yang teacher. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu guru diminta untuk memilih, itu mau memasukkan, mau mendaftar akun di dalam Edpuzzle ini menggunakan akun apa? Akun Google atau akun Microsoft, atau bisa menggunakan email yang lain. Gitu. Jadi bisa menggunakan email selain Google dan Microsoft, itu disediakan juga. Tuh. Nah, karena sudah Bapak Ibu guru, saya coba login. Oke, saya login menggunakan akun saya ini sebagai guru. Nah, kemudian di sini saya masuk menggunakan akun email Google gitu ya, email Google. Saya sign in with Google. Nah, kemudian kita akan diminta memilih akun mana yang ditautkan atau yang di sini yang digabungkan ke Edpuzzle. Saya pilih yang sepertinya masih
kita tautkan akunnya, misalkan ini, pilih akun, unit akun pop-in window. Oke. Langsung. Oke, saya login lagi, I'm teacher, kemudian saya masuk menggunakan akun Google, sign in with Google. Kemudian saya memilih memilih akun yang sesuai. Oke, Bapak Ibu Guru, sambil menunggu ini masuk, saya lanjut menjelaskan apa yang ada di Edpuzzle. Mohon maaf apabila jaringan masih belum stabil. Ya, ya. Memang jaringannya. Iya, Pak. Jadi tadi nembus webnya Edpuzzle sulit sekali. Ya, lanjut aja enggak, Pak? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya untuk konten atau materi. Nah, ini tadi Bapak Guru bisa membuat folder di dalam Edpuzzle untuk manajemen file lebih tertata, lebih rapi. Nah, selanjutnya di Edpuzzle ini, nah kita bisa menambahkan sebuah video, Bapak Ibu. Nah, caranya cuma cukup tiga langkah sebenarnya. Jadi mencari link video yang ingin kita tambahkan, misalkan dari YouTube. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal dipastekan atau ditempelkan pada bar pencarian seperti pada gambar. Jadi di sini, jadi ada di sini. Nah, di sini itu untuk penempelan dari link yang telah kita cari. Jadi misalnya Bapak Ibu mencari dari YouTube, nanti Jaringan kali Pak Epi ya? Iya, jaringannya kelihatannya. Halo Pak Anip. Jaringan masih belum selesai maintenance dari jaringan yang ada. Iya, betul. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin jaringannya ini Edpuzzle ini luar biasa ya. Itu banyak guru yang menggunakan juga untuk kegiatan belajar mengajarnya Pak Epi. Iya. Jadi tidak hanya satu sumber ya untuk kegiatan belajar mengajar, tapi banyak sekali materi yang dapat aplikasi yang dapat digunakan. Iya, betul. Ya. Kayak kemarin kita tahun 2015 menggunakan Padlet ya, Padlet. Ya. Nah, tetapi sekarang lagi musimnya nih, 2021 Padlet lagi banyak yang digunakan. Dulu 2015 kita pakai itu. Orang pada nggak apa sih itu jelek gitu kan, nggak ada gunanya gitu kan. Ya, betul. Ya, tapi sekarang tahun 2021 saya lihat di grup madrasah saya banyak yang menggunakan lah. Tuh, dulu dianggap tidak bagus, tapi sekarang dianggap bagus gitu kan. Karena memang pas waktunya lagi PJJ mungkin ya. Itu penting jadinya. Sebagai tempat mencoret lah, papan tulis begitu. Iya, betul. Banyak aplikasi yang kita bagikan waktu zamannya Google Educator Group dulu yang kita bagikan, dan orang itu tidak menarik buat mereka ya, tidak menarik. Tapi zaman sekarang pas PJJ jadi sangat menarik. Ya, betul Mas. Terus mungkin untuk akhir-akhir ini kan karena di masa pandemi ini juga itu kalau kita menggunakan media YouTube saja itu mungkin untuk melihat pemahaman siswa dengan materi yang kita sampaikan itu
sudah dipahami betul atau memang disimak betul atau tidak kan juga kontrolnya kurang. Ya, tapi mungkin dengan ini tadi Edpuzzle ini kan bisa kita menambahkan semacam evaluasinya atau pertanyaannya, itu kelihatannya bisa tadi. Jadi menambah referensi aplikasi kita Pak Epi ya? Ya betul. Ya, Kita masih menunggu Pak Hanif kemana ya? Masa terpental ini? Iya, kita tunggu dulu Bapak Ibu, sabar. Sabar. Ini Mas, kalau Edpuzzle ini sama ya kalau misalnya kita daftar guru sama dengan kalau misalnya siswa yang daftar gitu, sama ya? Atau bagaimana? Kelihatannya tetap berbeda ya. Kalau kita sebagai guru, nah kita yang sebagai pengajar. Kalau mungkin siswa itu dia login saja, terus nanti untuk materi atau apa itu dia tinggal nunggu apa yang berikan oleh gurunya. Jadi untuk login pun itu berbeda. Ada, maksudnya saya sebagai guru, lalu kalau siswa saya sebagai siswa, sama kayak Google Classroom seperti itu. Itu yang membedakan pendaftarannya. Gitu Pak Lukman. Siap. Ya, di worksheet yang itu kan juga ada untuk loginnya sebagai siswa, ada sebagai guru. Live worksheet ya itu kan juga ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat akun di Edpuzzle ini, karena Bapak Ibu sebagai pengajar nanti pilihnya harus sebagai guru gitu. Ya, kecuali nanti kalau memberi untuk membuat tutorialnya untuk anak atau peserta didiknya, nanti dia loginnya sebagai siswa. Nanti tinggal dia loginnya pakai kode atau mungkin pakai email yang sudah inputkan sama gurunya, nanti tinggal masukkan. Ya. Kemarin nanti apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya akun yang Google for Education itu, atau mungkin yang Microsoft yang untuk pendidikan, itu kan bisa membuatkan akun untuk siswa-siswinya. Nah, itu akan lebih enak seperti kita gunakan di Google Classroom atau mungkin di Edpuzzle ini. Coba dihubungi Master. Sudah saya WA, tapi belum dibalas. Belum dibalas oleh Pak Hanif. Oh, iya. Kita tunggu dulu aja. Atau berikan aja sebentar sambil menunggu Pak Hanif ya. Iya. Mungkin Master mau ada yang disampaikan. Sambil menunggu aja. Jadi kan tadi dibilang Mbak Rukman apa bedanya antara nanti pendaftaran antara siswa dengan guru ya. Ini kan halaman dari Edpuzzle. Sudah terlihat ya Pak Edi ya? Ya, sudah Master. Ya. Nah, di sini kan ada school and district, lalu ada open class, ada login, ada sign up. Itu kalau bagi kita yang belum pernah mendaftar ya tentunya kita pilih sign up ya. Nah, kalau login pun di sini kalau saya lihat dari Edpuzzle ini, walaupun saya belum menggunakan, ya, Pak Hanif yang menggunakan ya. Di sini ada welcome back ready for class, ada M-teacher, ada M-student. Nah, ini tinggal dipilih nih, kalau memang kita sebagai guru, kita pilihnya M-teacher. Tapi kalau kita sebagai siswa, itu kita pilihnya M-student. Nah, kalau kita pilih M-teacher, ini juga Edpuzzle sudah membuat fasilitas SSO, single sign on. Nah, di sini ada SSO dari sign in with Google, lalu ada juga Office 365 nih Pak IP di sini. Jadi ini mempermudah kita ya, ketika kita ingin login. Jadi satu akun untuk semua aplikasi yang ada di dunia maya untuk pendidikan ya. Kayak misalkan MAN 9 Jakarta kan menggunakan Google for Education.
berarti siswanya memilih ini, ya, memilih ini, sehingga nanti dia tidak perlu lagi menginput username dan password, ya. Walaupun apa namanya, remote ya, Ya. sebentar. Nah, kalau misalnya sign up, kita untuk mendapatkannya juga sama. Ketika kita sign up, kita diminta apakah kita teacher atau kita student. Ya, kalau kita teacher, otomatis kita bisa mendaftar juga menggunakan akun Google for Education atau akun Office 365 untuk sekolah. Jadi sangat luar biasa dari EduBuzzle. Dia sudah mengetahui ada rasa pendidikan rasa besar-besar yang dapat digunakan nih. Ya, ada Google, ada Microsoft, tinggal sekolah menggunakan apa. Kalau menggunakan Google ya tinggal sign in with Google, ya kan? Ya. Lalu masukkan email sekolahnya apa? Ini email sekolah saya, misalkan Yogyatman 9, ya tinggal diklik, ya dia langsung otomatis kita sudah memasukkan yang namanya nama depannya siapa, sudah tidak bisa diedit, Pak. Ya. Jadi nama depan, nama akhir dengan email itu dikunci. Iya, karena langsung SSO itu ada tadi ya. Iya, jadi ini sangat menguntungkan kita sebagai siswa ya. Iya. Sebagai sekolah, jadi siswa nggak bisa membuat nama yang aneh-aneh. Iya, nama samaran ya. Iya, nggak boleh nama samaran. Ya, jadi ini namanya nama asli yang diberikan oleh sekolah atau madrasah di mana dia sekolah, ya. Seperti ini. Dia hanya memberikan atau mengetikkan password saja loh di sini. Itu luar biasa. Makanya kita nanti next time kita ajarkan kawan-kawan untuk gunakan yang namanya Google for Education atau Office 365 for Education. Ini karena sangat mudah sekali untuk mendaftar, cuma masukkan password, lalu tinggal checklist, sudah jadi akunnya. Begitu Pak Epi. Iya. Terus mungkin yang ditanyakan sama tadi Pak siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, itu semama daftarnya sebagai siswa, terus login itu pakai guru, tentunya enggak mau ya? Kalau dia mau jadi guru dia bisa, tapi menggunakan akun lain yang sudah, misalnya contoh saya tadi dapat siswa ya. Ya. Lalu saya create new akun. Nah, ini sudah masuk nih. Your School itu rata-rata sudah punya banyak, kayak MAN 9 ya, MAN 9 Jakarta itu sudah ada nih biasanya. Nah, ini udah ada nih. Ya. MAN 9 Kota Jakarta Timur ya. MAN 22 ya, MAN 1 Cianjur, MAN 5 Bogor, MAN 17, MAN 1 Serang, MAN 2 Serang. Dan EduTech madrasah juga udah ada, education atau EduTech madrasah. Nah, ini EduTech madrasah Indonesia udah ada nih Pak, tinggal diklik ya, lalu grade continue. Ya, grade levelnya grade level berapa? Kalau kita di MTS ya itu antara umur berapa tuh Pak? Kalau MTS itu MTS antara 9 ini ada umurnya ya. Kalau madrasah aliyah kurang lebih umurnya 15 nih. Ini udah ada 10, 11, 12, 9 itu. Ini sudah ada nih ya. Ini MTS nih 7, 8, 9 MTS. Kalau madrasah aliyah 10, 11, 12 ini sudah ada. Misalnya subjeknya computer science yang saya ajarkan, lalu start teaching. Nah di sini, ini nanti Pak Hanif yang menjelaskan sih, karena banyak sekali manfaat dari EduBuzzle di sini. Saya juga menggunakan beberapa sih, tapi tidak menggunakan full, ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk ini. Nunggu Pak Hanif dulu, karena takutnya Pak Hanif nanti punya materi yang sama dengan saya. Ya, kita tunggu sebentar. Belum masuk ya Pak Hanif ya? Belum. Coba Pak, saya konfirmasi dulu. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Nggak bisa login lagi? Mari masuk delete-nya. Iya, coba.
Ini nggak tahu kalau terpental dari keluar dari Meet. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu Noni. Itu saya kan nyoba tuh, nunggu Pak Hanif masuk, saya nyoba tuh daftar Edpuzzle. Ya. Terus saat pilih sekolah itu saya ketikkan nama sekolah saya. Ya. Kebetulan belum ada yang daftar di Edpuzzle. Saya enter tuh nggak bisa, malah terenter sekolah lain. Bisa ya, Ibu sebenarnya. Bisa diulang lagi aja pendaftaran, coba bisa di-share ke kita biar kita bisa lihat. Share screen, Bu. Oh gitu. Ya, sambil menunggu Pak Hanif nih. Sambil menunggu Pak Hanif. Halo, Ya, bentar. Pak Catur, Pak Evi, maaf. Oh iya. Jadi kan putus, Pak. Oh, udah Pak Hanif udah masuk. Pak Hanif. Bu Noni ya, Bu Noni ya. Lanjut Pak Hanif dulu ya. Oh ya Pak, ya silakan. Tadi saya putusnya sampai mana ya, Pak? Putusnya sampai putus cinta loh tadi. Sampai mana? Sampai login. Daftar. Sampai login ya, Pak ya? Di login. Karena itu, Pak. Oke. Di loginnya ini. Oke. Saya coba share screen ya, Pak. Iya. Di pendaftaran akun sebagai guru, Pak. Oke, baik. Ya. Ya. Semoga nanti Bu Noni apa yang dijelaskan, apa yang dilanjutkan sama Pak Hanif ini nanti bisa ketemu solusinya. Nanti Sudah kalau tampil belum, Pak Evi? sudah tampil. Sudah, baik. Oke. Ya. Kita login, Bapak Ibu. Daftar dulu. Yang Ya. daftar. Oke, yang daftar dulu. Oke, baik. Ya, yang daftar. Kita daftar dulu. Maaf, saya kembali back aja dari awal. Oke. Di sini kita pilih Edpuzzle. Nah, kemudian ada tampilan awal seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru silahkan bisa sign up untuk daftar pertama kali. Itu pilih sign up. Nah, kemudian di sini kita memilih itu kita sebagai teacher atau sebagai student. Nah, karena kita sebagai guru kita pilih yang I'm teacher itu. Kita klik teacher. Nah, kemudian di sini kita memilih yang bisa menggunakan akun Google, bisa menggunakan Microsoft atau menggunakan email yang lain gitu. Nah, jadi kita biar mudah saya pakai Google gitu. Nah, tinggal sign in with Google. Nah, kemudian memilih akun mana yang mau ditautkan atau yang mau didaftarkan di Edpuzzle itu yang mana gitu. Oke, nah misalkan di sini saya memilih yang ini hanif.gce@madrasah.id. Saya masukkan sini. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan langsung muncul tampilan seperti ini gitu. Nah, sebelumnya kalau masih baru itu nanti Bapak Ibu guru akan diminta memasukkan tampilan nama madrasah. Jadi diminta akan tampil seperti ini. Jadi pembuatan kelas. Jadi kalau seperti sekolah itu. Oke. Nanti di My School setelah itu nanti diminta untuk memasukkan nama. Saya punya bentar. Saya cari filenya Pak Evi. Kemarin saya sudah membuat itu, sudah persiapan, cuma belum saya masukkan di sini. Oke. Sebentar. Nah, di sini setelah oke, di sini saya ambil di sini, terus di My Draft ada di kemarin. Kedua, Edpuzzle. Oke, Edpuzzle ini masih proses. Oke, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya.
prosesnya. Oke. Nah, di sini apa sih? Oke. Kita coba ambil dari terus ini. Sebentar Pak Hanif, Oke, mungkin Pak. Iya. Gimana? Sudah ketemu untuk kalau belum saya tak berbagi screen sebentar. Betul, iya Pak, silakan. Ya, Iya. ya untuk membantu untuk daftar baru. Betul, iya, iya Pak, boleh silakan. Iya. Saya matikan dulu ini saya screen Ya, ya. ya, silakan. Oke, baik. Maaf Bu Noni ya. Iya Pak, Bu Noni, monggo. ada Bu Noni. Silakan. Ya, di sini saya mohon untuk berbagi layar, mohon maaf. Sudah muncul ya? Halo, gimana? Sudah muncul? Sudah muncul Pak. Ya, tadi dari Bu Noni itu bertanya Ya, setelah daftar masuk itu disuruh untuk memasukkan nama atau alamat daripada MTS-nya atau madrasahnya. Sebagai contoh di sini punya saya juga belum ada di sini ya. Nah, ini apabila belum ada di sini, nanti Bapak atau bentar, bilang lagi. Ya, nanti Bapak Ibu ya yang baru daftar terus madrasahnya belum ada, mungkin ini ya Pak Hanif ya. Iya. Ya, jadi di pojok bawah ini ada menambahkan nama madrasahnya. Jadi ini kita klik, nanti kita tambahkan nama madrasah kita. Nah, seperti ini. Terus di sini untuk ini ya, contohnya seperti ini. Terus add school gitu ya? Iya, betul. Ya, tambah add school. Nah, ini sudah masuk, ya, belum ada gurunya. Ya, ini kita klik, ya, terus kita pilih. Ini untuk milihnya bisa lebih dari satu grade atau? Bisa lebih dari satu grade Pak. Ya, berarti kelas 7, 8, 9 gitu bisa. Terus nambah lagi ya? Iya, 8. betul. Ini contohnya seperti ini kan. Oh, berarti setelah ini kita tambah lagi gitu ya? Ya, oh, gitu ya. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengajar di 2 kelas atau 3 kelas, ya cara nambahkannya seperti ini. Betul Pak Hanif ya? Ya, betul Pak. Nah, seperti ini. Ya, ini tadi dari Bu Noni mau memasukkan nama madrasahnya belum ada kok, di enter itu keluarnya madrasah yang lain gitu. Madrasah yang lain ya. Nanti kalau udah kita klik start. Ya, betul. Oke, sudah masuk seperti ini. Mungkin itu untuk pendaftarannya ya bagi Bapak Ibu atau sahabat semua yang nama madrasahnya belum masuk di Edpuzzle, bisa ikuti itu tadi ya. Sekarang waktu saya kembalikan ke Pak Hanif ya. Terima kasih, saya stop screen. Ya. Mari Pak Hanif, silakan untuk dilanjutkan. Baik.
Lanjut, saya sudah tampil belum Pak Evi? Belum. Ini Oh, baru. Oke, baik. Ya, bentar. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu guru sudah bergabung, sudah membuat sekolah tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Evi tadi, nanti Bapak Guru bisa klik My School. Nah, di situ nanti akan muncul guru-guru, yaitu guru-guru yang sudah tergabung. Nah, misalkan seperti ini, di EduTech Madrasah ada Pak Catur dan kami, seperti ini. Nanti akan muncul, jadi daftar-daftar guru yang sudah bergabung itu di situ seperti apa. Nah, terus untuk tampilannya Edpuzzle sudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini ada tampilan dari Edpuzzle. Nah, setelah itu bagaimana cara kita memasukkan sebuah video gitu. Nah, Bapak Ibu guru bisa memilih dari tampilan ini, langsung saja klik source seperti ini, source. Nah, itu ada Edpuzzle Host sama YouTube. Kalau Edpuzzle Host itu adalah Bapak Ibu guru yang menggunakan Edpuzzle itu, beliau mengupload sendiri, mengupload video-videonya sendiri. Itu kalau YouTube itu dari YouTube. Nah, contoh misalkan saya ambil dari YouTube itu. Nah, di sini Bapak Ibu guru klik saja YouTube. Nah, misalnya seperti ini, kemudian saya ambil contoh yang ini, misalkan yang ini. Saya ambil itu, saya klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ketika pertama kali itu. Kalau itu kita ambil dari sumber yang sudah di situ. Nah, nanti Bapak Ibu guru tinggal edit saja itu. Nah, ketika nanti diedit, nah tampilannya seperti ini. Ada menu cut, ada menu voice over sama fashion. Nah, di sini yang membuat saya tertarik itu adalah menu cuttingnya ini. Jadi kita bisa meng-cutting tinggal menggeser-geser saja Bapak Ibu. Jadi di sini, jadi kita bisa meng-cutting hanya tinggal menggeser-geser ini. Nah, jadi mau di sebelah mana kita mau cuttingnya itu. Nah, misalkan di sini mau kita kita potong segini misalkan gitu. Nah, itu juga bisa itu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan add cut. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti sudah misalkan sudah menonton sebuah video yang ingin dibuat untuk anak-anak gitu, nah tinggal digeser-geser saja di sini. Setelah itu nanti tinggal kalau misalkan mau di tengah itu, ini ada lingkaran hitam ini, tinggal digeser. Nanti disesuaikan di mana tempat mau dipotongnya video tersebut. Setelah itu nanti tinggal di add cut. Nah, nanti akan muncul tambahan cutting baru. Nah, seperti ini. Jadi akan ada dua bagian. Ini mau diputuskan, mau dikurangi lagi juga boleh. Ini mau dikurangi lagi juga boleh. Jadi lebih mudah untuk editingnya. Nah, kalau nanti sudah, nanti tinggal di klik question. Nah, kalau misalkan Bapak Guru melakukan sebuah, misalkan harusnya tidak di-cutting, tinggal di reset atau di undo. Kalau di reset ya kembali ke awal lagi. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru diberikan sebuah kemudahan dan menghindari rasa ketakutan kalau misalkan videonya rusak dan sebagainya. Kalau kita editing video di sebuah aplikasi video editor kan kadang, kalau kita editing mungkin ada kesalahan, mungkin kita sedikit bingung. Tapi di sini kita tinggal reset kembali lagi dari awal. Nah, kalau ini sudah, kita bisa menambahkan voice over. Nah, di sini. Nah, jadi kalau kita menggunakan YouTube, Bapak Ibu, kalau misalnya sumber dari YouTube itu, kita tidak diperkenankan menambahkan karena sudah ada audionya. Jadi yang bisa diperkenankan untuk voice over ini adalah ketika Bapak Guru mengupload video dalam menu question. Nah, di sini Bapak Guru kita demonstrasi di sini bagaimana sih cara menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Edpuzzle ini. Nah, misalkan kita klik multiple choice, misalkan di detik berapa, nah kita tinggal menggeser mau di detik berapa. Nah, di sini misalkan di 15 atau 18 di detik 18,
kita bisa menambahkan sebuah pertanyaan. Kita klik, nah kemudian kita bisa memberikan sebuah pertanyaan, misalkan judul dari video ini adalah misalkan adalah titik apa. Kita tinggal milih, misalkan di sini adalah Nathan, yang di sini adalah misalkan John. Nah, yang betul yang mana? Nah, yang betul adalah Nathan ini. Gitu. Nah, kita tinggal memberikan tanda centang. Oke, ini masih coba saya refresh kembali. Oke, ini editing, terus ini question. Nah, misalkan di menit 18 itu di detik ke 18 seperti ini. Oke. Kita berikan sebuah pertanyaan. Nah, di sini misalkan siapakah apa nama judul dari video ini, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita di sini tinggal menuliskan Nathan, di sini John. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal kita centang aja di sini. Nah, ini yang betul yang Nathan. Nah, kemudian di dalam jawaban ini kita bisa memberikan sebuah feedback. Nah, misalkan sini. Oke, misalkan benar. Jawaban Ananda benar, misalkan seperti itu. Jawaban Ananda benar. Nah, itu. Kemudian kita bisa kembali lagi. Nah, ini Bapak Guru contoh di dalam pembuatan pertanyaan. Kemudian kalau ini sudah, Bapak Guru tinggal klik aja save. Nah, save nanti akan muncul seperti apa ya, verifikasi. Gitu. Verifikasi benar enggak pertanyaan ini mau dilanjutkan atau mau ditambah lagi. Misalkan di menit yang sama, misalkan 26 ini, kita bisa menambahkan pertanyaan yang lain ataupun catatan. Misalkan saya mau menambahkan catatan. Jadi setelah siswa nanti menjawab itu ada catatan. Gitu. Jadi catatannya misalkan film ini menceritakan tentang Nathan yang sekolah di universitas apa, misalkan gitu. Nah, dan sebagainya. Nah, Bapak Guru juga bisa menambahkan dalam bentuk suara di sini. Nah, ini kita izinkan terlebih dahulu Bapak Guru, kalau misalkan muncul seperti ini kita izinkan. Nah, kita bisa menyampaikan film ini menceritakan tentang Nathan yang bersekolah di Universitas Cambridge. Nah, maka akan muncul tampilan ini, voice over-nya itu muncul. Nanti kalau sudah, kita tinggal save. Kita save. Oke, nah jadi nanti ketika siswa itu klik next question, itu akan muncul note ini, catatan, ya, yang bisa didengar dan bisa dilihat oleh siswa. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, lagi, jadi ada verifikasi. Nah, setelah itu misalkan ada lagi di sebelah sini, misalkan, nah di sebelah sini kita mau memberikan sebuah pertanyaan itu dalam bentuk open ended, misalkan apa yang sedang dilakukan oleh 3 siswa tersebut. Nah, jadi kita save. Ini akan diberikan verifikasi, kita continue. Nah, salah satu yang menurut saya dengan adanya ini meningkatkan literasi siswa, karena mau tidak mau siswa tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau video selanjutnya. Video ini tidak akan berputar selanjutnya kalau siswa itu belum menjawab pertanyaan ini. Itu. Ya, di sini mau tidak mau siswa harus menyimak benar-benar video yang telah kita berikan, Bapak Ibu. Jadi setengah memaksa secara tidak langsungnya. Oke, ini sudah kita buat. Misalkan ini sudah kita buat. Nah, kita tinggal klik finish, Bapak Ibu. Kita klik finish. Nah, di sini langsung video tadi langsung muncul sesuai dengan nama kita. Jadi yang mengedit itu siapa? Kita Hanif Nur Rahman. Nah, seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya kita tinggal assign saja. Kalau kita mau mempreview, boleh kita klik share preview. Bapak Guru mau memasukkan ke dalam sebuah website di embed, itu bisa tinggal copy linknya dan kita bisa menyesuaikan mau ukuran kecil,
menengah, besar, itu juga bisa. Atau kita copy linknya saja. Jadi linknya ini tinggal di copy. Nah, oke, sekaligus untuk review, mungkin saya di chat Pak Evi ya. Saya coba di chat ya Pak Evi ya. Saya kirimkan linknya. Oke. Nah, itu contoh, nanti Bapak Guru bisa coba membuka itu. Nah, nanti kalau kita buka linknya tadi, itu di sini, nanti tampilannya adalah seperti ini. Jadi siswa akan diminta untuk menjawab gitu. Oke, ini saya lihat. Nah, oke. Nah, langsung muncul pertanyaan itu. Jadi ketika menit di mana pertanyaan itu muncul, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Dan kita skip ini hanya bisa dilihat oleh guru, oleh siswa tidak bisa gitu. Karena posisi saya sebagai guru di sini membuatnya, maka muncul skip. Kita bisa skip. Tapi kalau siswa nanti tidak bisa. Bisanya hanya muncul rewatch. Jadi kembali mengulang lagi video sebelumnya sebelum tampil dari soal itu. Siswa harus melihat lagi sampai benar-benar mereka paham apa sih yang harus dijawab di soal selanjutnya. Nah, Nathan ini misalkan gini, kita jawab, setelah itu next. Nah, langsung muncul note tadi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan. Jadi di waktu yang bersamaan pun setelah siswa menjawab, itu kita juga bisa memberikan sebuah catatan. Nah, jadi film ini menceritakan tentang Nathan yang sekolah di universitas. Atau kita play. Nah, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi itu untuk Edpuzzle. Nah, kemudian ini bisa kita publik, bisa kita privat, monggo terserah. Kemudian kita assign. Misalkan kita mau menyerahkan ke sebuah kelas gitu ya. Kita assign. Di sini muncul tampilannya seperti ini. Nah, ada ini Bapak Ibu. Jadi ada muncul tampilan kelas mana yang mau kita tugaskan, yang mau kita berikan penugasan itu di kelas apa. Nah, misalkan saya membuka yang kelas open, ini saya membuat kelas terbuka untuk Bapak Ibu guru. Nah, oke, nanti di sini, nah kemudian pilih mau diberikan tanggal berapa. Jadi kita bisa menjadwalkan seperti yang ada di Google Classroom. Jadi kita bisa menjadwalkan, misalkan hari ini mau saya jadwalkan ini PM, saya jadwalkan jam 2:30 misalkan, atau 15 menit. Nah, bisa seperti ini. Kemudian tinggal klik save. Kemudian kita bisa memberikan due date-nya juga. Jadi kapan sih batas terakhirnya dari penugasan ini, misalkan tanggal 22 gitu. Nah, tomorrow sampai tanggal ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru wajib mengaktifkan ini. Prevent skipping-nya ini kita aktifkan. Kalau kita nonaktifkan, nanti siswa bisa melewati pertanyaan. Tapi kalau ini kita aktifkan, maka siswa tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya atau video selanjutnya kalau belum menjawab soal tersebut. Nah, kalau ini turn on CCS ini, kalau ada subtitlenya Bapak Ibu, jadi nanti bagi yang membutuhkan subtitle itu bisa kita aktifkan. Itu kalau itu mengambil dari YouTube. Kalau videonya Bapak Ibu sendiri itu tidak perlu. Nah, nanti kita klik assign. Misalnya seperti klik assign langsung. Nah, di sini langsung nanti akan muncul daftar daftar dari siswanya. Oke, di sini Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul daftar siswa, siapa saja yang telah membuka, melihat dan menjawab, itu kita bisa mengetahui. Oke. Jadi contoh yang saya memberikan video, contoh video yang sudah saya ini. Jadi ini yang sudah dibuat Bapak Ibu di MySchool. Nah, klik Edpuzzle ini misalkan saya bagikan ke Bapak Ibu yang ada di Google Classroom. Mohon izin Pak Catur untuk sekaligus memberikan tutorial untuk Bapak Ibu semuanya. Klik assign. Nah, misalnya klik assign seperti ini, kemudian kita belajar kita add new class gitu.
Jadi kalau misalkan di daftar di sini di daftar kelas ini belum ada kelas yang ada di Google Classroom atau platform yang sudah kita integrasikan, Bapak Guru tidak perlu khawatir, tinggal klik Add New Class, kemudian pilih Google Classroom. Nah, dia akan memilih di mana. Nah, misalkan saya mau memilih di 60 menit bersama Eduma. Oke. Kemudian pilih grade levelnya, mau level berapa, gitu. Karena Bapak Ibu semuanya yang ada di sini high education, kemudian subjeknya adalah other karena untuk educationnya tidak ada, saya pilih other. Nah, ini sudah, kalau sudah klik import class. Oke. Nah, import class akan muncul di sini. Nah, di sini akan muncul saya today. Jadi hari ini saya pilih yang PM jam 2. Oke, jam 2 lebih 10. Nah, kemudian kita save. Due date-nya misalkan sampai tanggal 23. Nah, misalnya seperti itu. Kita klik save. Nah, ini saya aktifkan, kita assign itu, kita assign. Oke. Nah, ketika kita assign Bapak Ibu, nanti di sini akan muncul. Nah, ini muncul adalah daftar siswa yang telah bergabung di dalam kelas tersebut. Nah, di sini sedikit informasi juga bahwasanya kita bisa melihat progres dari siswa Bapak Ibu guru semuanya. Jadi misalkan di sini siswa ini, misalnya Pak Ilham Sauki itu melihat video itu sudah sampai berapa progresnya. Jadi ada mulai dari 0 sampai 100. Jadi kalau sampai 100% berarti video yang telah kita berikan itu sudah dilihat sepenuhnya. Jadi kalau nanti misalkan cuma 75 atau 50 berarti siswa itu masih melihat setengahnya saja, belum lanjut kan gitu. Nah, terus di sini langsung nilainya otomatis Bapak Ibu. Jadi nilainya langsung terintegrasi dengan Google Classroom juga. Langsung otomatis. Kemudian kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui kapan video itu terakhir dilihat oleh siswa. Jadi di sini di last watch ini guru bisa melihat video saya itu dilihat oleh siswa tanggal ini itu. Jadi lebih rinci. Kemudian sudah diserahkan belum sama siswanya. Jadi di akhir video itu akan muncul serahkan video ini ke guru. Nah, itu nanti tinggal di klik iya gitu, nanti langsung di sini akan muncul turn in. Nah, misalkan ada siswa yang misalkan menghubungi Bapak Ibu guru secara pribadi menyampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, tetap video saya terputus gitu. Apakah saya bisa mengulangi? Nah, Bapak Ibu guru bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengulangi lagi. Itu caranya bagaimana? Ada titik 3 ini. Nah, Bapak Ibu guru silahkan pilih reset progress. Nah, jadi kalau kita reset progress itu nanti siswa bisa mengulangi lagi. Jadi mulai dari awal, melihat lagi, mengerjakan lagi dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kedua untuk siswa memperbaiki pembelajaran yang telah kita berikan. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu guru, tinggal klik post on Google Classroom. Jadi kalau tadi sudah di sign in, itu sudah masuk ke anak-anaknya, cuma belum kita posting ke Google Classroom. Nah, kalau misalkan kita klik post on Google Classroom, nah maka akan muncul di Google Classroom. Oke, saya coba masuk ke Google Classroom-nya. Google Classroom yang 60 menit bersama Eduma. Oke, di sini 60 menit bersama Eduma. Oke, nah di sini Bapak Ibu di bagian tugas kelas. Nah, di sini akan muncul langsung ini. Di sini akan muncul Edpuzzle. What is Edpuzzle? Nah, kita bisa memasukkan, kita bisa mengedit lagi di sini. Nah, kita bisa memberikan sebuah petunjuk khusus untuk anak-anak kita apa yang harus dilakukan nanti ketika bergabung dengan Edpuzzle. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan, bisa memasukkan topiknya lagi. Jadi kemudian kalau sudah kita bisa jadwalkan. Nah, seperti itu. Nah, maka akan masuk ke dalam topik yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru semuanya. Oke, itu kalau sudah lagi ya. Mungkin di sini kalau Bapak Ibu guru nanti menggunakan Edpuzzle ini, Bapak Ibu guru bisa menambahkan extension
di Google Chrome, namanya adalah Edpuzzle. Itu nanti gunanya adalah ketika Bapak Ibu guru masuk ke YouTube itu akan lebih mudah. Jadi kalau misalkan saya masuk ke YouTube, contoh misalkan, nah ini punyanya Pak Evi gitu ya. Oke, punya Pak Evi cara mengatasi error 404. Nah, di sini ada yang menarik, ada di sini Bapak Ibu guru. Ada edit with Edpuzzle. Jadi kalau kita menambahkan ekstensi di dalam Google Chrome itu kita bisa memasukkan ini, akan muncul ini, edit with Edpuzzle. Nah, kita langsung tinggal klik saja edit with Edpuzzle, maka langsung masuk ke dalam aplikasi Edpuzzle-nya tadi. Nah, kita langsung tinggal mengedit saja. Di sini kita mau mengedit bagian mana yang mau kita cutting, mau kita berikan pertanyaan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Evi untuk hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dan semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Pak Evi. Masih bisu Pak Evi. Mikrofonnya belum dibuka. Mikrofon panjenengan. Ini dari Pak Muhammad Faisal Abduh. Ya, ini bertanya, untuk siswa itu mengaksesnya itu lewat web browser atau ada APK-nya? Ada APK-nya, Pak. Bisa menggunakan APK, bisa menggunakan browser juga bisa. Ya, sudah dijawab Pak Muhammad Faisal, yaitu ada di APK-nya. Jadi kalau mungkin di Google Classroom-nya itu sudah ada penugasannya, tinggal ngeklik link-nya ya? Iya, betul Pak. Ya, betul. Ya, mungkin itu dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini waktu sudah jam 2:11. Ya, mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan yang mau bertanya. Untuk file PPT-nya bisa di-share Pak Anip? Bisa Pak. Bisa. Nanti silakan. Itu ada yang tunjuk tangan, angkat tangan. Yang angkat tangan? Ada tuh. Oh ya, Master. Silakan Master juga mau. Oke, Pak Anip. Tolong ya. Pak. Ya, Edpuzzle ini memang luar biasa ya, saya lihat ya. Dia sudah terintegrasi dengan beberapa LMS ya, kayak tadi Google Classroom, Schoology ya. Lalu yang ini ada lagi yang saya suka lagi, Moodle juga masuk terintegrasi dengan Moodle ya. Tapi sayangnya itu masih belum terintegrasi dengan Microsoft Teams ya. Ya masih soon, Pak. Masih segera. Ya masih soon. Soon itu mencium atau segera, Pak? Oke. Yang tadi Bapak buat tadi itu soal, tadi saya klik tuh yang di chat ya, di Edpuzzle Media itu Bapak Hanif yang kirim di chat. Di situ saya mengerjakan, apakah nanti apa yang saya kerjakan itu terekam, lalu terekap. Seperti itu, satu ya. Kedua, ada nggak kayak yang saya buat itu yang waktu di Moodle, kalau teman-teman pernah mengikuti kegiatan saya di Moodle, di LMS, tentang GCE level 1, tahap 1 dan GCE level 1 tahap 2, itu ada sebuah video ya yang tidak bisa dilewati. Nah, setiap beberapa section itu peserta wajib mengisi atau menjawab pertanyaan yang setelah saya berikan di video tersebut. Ya, dia nggak bisa nge-skip, dia nggak bisa mempercepat, ya, tidak bisa waktu yang saya buat di Moodle itu ya. Lalu apa yang Bapak Ibu kerjakan di Moodle tersebut itu akan terekam kalau di Moodle nilai-nilainya. Nah, kalau nilainya tidak sampai dengan KKM 75, otomatis dia tidak bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Ya, dia harus menuntaskan video yang kayak berkat tersebut. Pertanyaan yang kedua itu, apakah bisa seperti apa yang telah saya buat itu di Moodle? Begitu Pak Hanif, terima kasih. Baik Pak. Untuk yang saya share tadi itu preview Pak, jadi belum yang aslinya gitu. Jadi untuk yang preview hanya sebatas preview saja. Jadi seperti apa ya? Ya tampilannya seperti itu. Kalau nanti yang aslinya Bapak Guru belum bergabung di Google Classroom ya Pak ya, yang hadir saat ini.
Yang hadir Bu Pak Hanif yang mengawali kegiatan tahap 3 ini. Iya. Baik. Ya. Mengawali dan mengakhiri. Tapi kan cuma satu Pak Master. Tapi kan cuma satu materinya. Iya. Oke, lanjut Pak Hanif. Oke, baik. Kedua. Gitu. Ya, untuk yang pertanyaan kedua, untuk seperti yang punya Pak Catur yang dibuat di Moodle itu atau di LMS-nya itu, yang masih belum bisa atau kekurangan dari Edpuzzle ini, yaitu salah satunya adalah ketika di batas KKM tertentu itu kalau punya Pak Catur kan tidak akan bisa melanjutkan di video selanjutnya kan gitu. Nah, untuk yang Edpuzzle ini masih belum bisa seperti itu, Pak. Jadi ketika itu misalkan nilainya di bawah KKM ya sudah, di situ nilainya segitu. Jadi misalkan KKM-nya 75 gitu ya misalkan, terus atau 100 lah, itu nanti ya cuma nilainya di situ akan tampil berapa, misalkan 50/100 atau 60/100 dan sebagainya gitu. Jadi untuk melanjutkan ke video yang sebelumnya karena nilai di bawah KKM itu masih belum ada di fitur di Edpuzzle ini gitu. Terima kasih Pak Hanif atas jawabannya. Dan itu juga akan menjadi referensi saya ketika ada beberapa guru yang WA saya atau japri saya, Pak Yoga itu bagaimana cara buatnya di Moodle ya. Kalau membuat Moodle itu kan nggak murah ya Pak Hanif ya. Ya harus betul. Harus punya PPS, harus punya domain. Nah, punya PPS dan domain itu juga belum bisa kalau tidak punya keahliannya, belum punya pengalamannya di Moodle. Nah, baiknya mungkin nanti akan saya sarankan rekan-rekan yang penasaran dengan video saya itu yang ada kok setiap waktu tertentu itu ada soalnya ya Pak Yoga ya. Ya. Nah, nanti bisa ke Edpuzzle. Nah, Edpuzzle kan tanpa biaya ya untuk hal seperti tadi itu. Gitu ya, masih gratis lah untuk hal seperti itu. Terima kasih Pak Hanif informasinya ya untuk hari ini. Sama-sama Pak Catur. Ya. Mungkin dari Bapak yang lain, Bapak Ibu? Untuk Pak Evi, ini dari pertanyaan dari Pak siapa ini tadi. Untuk file PPT-nya, ini sebaiknya bagaimana Pak? Di-share di sini atau di... ada mungkin linknya aja Pak. Nanti oke, linknya saja. Ya. Oke, baik. Linknya saja saya... Di Google Classroom Pak Hanif. Oke, baik. Ya. Ya Pak. Atau mungkin diletakkan di Google Classroom aja nanti biar baik. Bapak Ibu masuk ya, di kelas untuk bahan materinya. Ya, nanti Bapak Ibu, sahabat semuanya yang hadir di sini, nanti silakan untuk masuk di Google Classroom-nya untuk mungkin mengerjakan tugas yang tadi sudah di-share sama untuk mendapatkan atau mendownload file PPT-nya tadi. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada sepatah kata atau dua patah kata dari Pak Hanif untuk closing-nya. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan tadi di tengah-tengah karena jaringan dan sebagainya. Oke, untuk Bapak Ibu untuk hari ini berkaitan dengan Edpuzzle itu berkaca dari pengalaman saya memberikan ini kepada siswa saya, ternyata dengan Edpuzzle ini itu bisa meningkatkan, walaupun saya juga masih dalam tahap meneliti juga. Jadi dengan Edpuzzle ini secara tidak langsung itu bisa meningkatkan literasi anak. Jadi ketika kita membuat sebuah video dan sebagainya itu bisa meningkatkan literasi anak, baik itu secara menyimak ataupun mendengarkan juga, itu sangat membantu. Jadi seperti saya masih terinspirasi dari kata-kata Pak Catur ketika saya melihat statusnya Pak Catur itu. Jadi bagaimana seorang guru atau kita sebagai seorang guru itu memaksimalkan atau menggunakan teknologi itu dengan baik. Jadi mungkin kalau saya salah, mohon maaf Pak Catur. Jadi saya hanya mengambil bagaimana kita mengefisiensikan tanpa harus kita
tidak lupa, kita jangan hanya mengejar efektivitas, tetapi juga harus melihat efisiensi. Mungkin seperti itu yang bisa saya ambil dari kata-kata dari Pak Catur. Mungkin itu Pak Evi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan ke Pak Hanif atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Sangat menginspirasi atau mungkin menjadi tambahan pengalaman atau pengetahuan kita semua. Ya, saya juga baru tahu untuk Edpuzzle itu ya sore hari ini. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Hanif. Sama-sama, jangan bosan-bosan untuk selalu berbagi di Edute Madrasah. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang lain yang mempunyai pengalaman atau mungkin mau berbagi di Edute Madrasah. Kami selaku pengurus ya ini sangat senang sekali apabila Bapak Ibu mau berbagi pada teman-teman atau sahabat Eduma dimanapun berada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selama saya mendampingi Pak Hanif di acara 60 menit bersama Edute Madrasah di sore hari ini. Ada salah kata, ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya tutup bacaannya.